Jadi selamat datang pada kegiatan DevOps Indonesia Meetup yang berkolaborasi dengan Nginx pada malam hari ini dengan dua speaker kita yang luar biasa. Ada dari Mas Dikrilah. Mas Dikrilah dengan nanti tema yang akan dibawakannya adalah Containerization and Nginx DevOps Approach, dan juga dari Mas Ipu Turetia dari DevOps Indonesia akan membawakan materi Configurating SLI Metrics for Nginx Ingress in Kubernetes. Oke, kesempatan kali ini saya akan sharing tentang configuring SLI metric for Nginx Ingress in Kubernetes. Sebelumnya di sini yang jadi DevOps Engineer bisa acung tangan. Yang role-nya DevOps Engineer. Oke. Engineer. Yang SRE? Oh, SRE ada satu orang. Oke. Ya, yang saya bawakan kali ini SLI metric ini nggak jauh-jauh dari role SRE. Kalau ada, ya. Oke, kali ini saya akan membawakan pertama saya akan masuk sedikit introduction, habis itu saya masuk sedikit ke service level, baru nanti kita bahas tentang SLI metric, dan nanti di ujung acara kita ada demo sedikit tentang observability dan alerting, monitoring dan alerting. Introduction. Nah, berkaitan tentang SLI metric itu nggak jauh-jauh dari role SRE, Set Reliability Engineer. Nah, kebetulan di sini ada SRE Engineer juga. SRE Engineer itu nggak jauh-jauh dari IT Ops yang paham tentang coding, software engineer yang dijadikan IT operation. Gitu. SRE sendiri biasanya menggunakan beberapa tools yang digunakan untuk mengukur kualitas dari suatu layanan tersebut. Nggak jauh-jauh dari metrik, untuk memastikan layanan yang sampai ke end user tersebut atau aplikasi yang digunakan end user tersebut dapat digunakan dengan baik. Itu yang tugas utamanya dari SRE. Jadi dia nggak jauh-jauh dari metrik yang digunakan untuk monitoring, observability, alerting dan sebagainya. Nah, SRE sendiri dia bakal mengimplementasi DevOps. Kalau kita lihat sini sedikit terminologinya, kalau seperti yang kita tahu DevOps itu adalah culture. Di situ ada CoinNet. Kita lihat SRE itu diperkenalkan oleh Ben Traynor. Itu adalah VP dari SRE Teams-nya di Google. Itu tahun 2003. Sedangkan DevOps itu baru diperkenalkan atau baru tahu lah istilah DevOps itu di tahun 2009 oleh Patrick Debois. Gitu. Jadi SRE ini sebenarnya lebih tua daripada DevOps. Tapi dalam implementasinya SRE sendiri dia mengimplementasikan DevOps cara kerjanya untuk melakukan monitoring, observability dan lain sebagainya. Nah, fokusnya SRE sendiri itu gapnya dari development dan operation. SRE dia fokus ke availability dan reliability. Jadi nggak jauh-jauh dari yang tadi saya bilang, monitoring sama observability-nya. Kalau DevOps sendiri dia lebih berfokus pada product delivery, ke speed dari product delivery, dari cara pembuatan pipeline sampai pipeline itu berhasil dari beberapa environment, dari dev, dari UIT sampai production. Setelah sampai production dan digunakan user, SRE lah yang biasanya punya tanggung jawab. Gitu. Tapi dalam kenyataannya, kadang di organisasi role-nya DevOps Engineer, tapi juga melakukan monitoring. Role-nya SRE juga melakukan DevOps. Gitu. Jadi DevOps dan SRE itu gap-nya kecil. Jadi nggak jauh, beda tipis lah. Gitu. Tapi kalau sebenarnya SRE itu fokus pada sistem availability dan reliability, sedangkan DevOps fokus pada continuity dan speed time to marketnya suatu produk sebenarnya. Tapi karena gapnya tipis, kadang satu orang handle dua seperti itu. Oke. Nah, dalam menjalankan SRE, SRE praktis gitu, ada beberapa pilar DevOps yang digunakan. Gitu. Yang pertama ada reduce organization silos. Itu kan udah DevOps banget lah gitu. Nggak ada namanya lagi
aku tim dev nih, aku tim ops nih, nggak ada urusan tim ops nggak tahu coding, tim dev nggak mau fixing, bantu fixing gitu. Nah, SRE dan DevOps itu mengajarkan untuk reduce organization silo. Jika ada sesuatu ya kita kerjain bareng-bareng, kan kita tim. Habis itu ya ini ada 5 pilar, set value as normal. Kita buat formulanya kalau ada ada insiden itu gimana biar insidennya nggak lagi terjadi di next time. Habis itu implement gua ada change itu untuk reduce cost failure-nya. Kita juga harus mikirin. Habis itu leverage tooling on automation. Kalau DevOps sama SRE nggak jauh-jauh, sama tool sama automation. Kita buat flow-nya gimana caranya tools tersebut, tools kumpulan tool atau biasanya kita sebut tool chain gitu, itu bisa membantu pekerjaan kita gitu. Misalnya kita buat monitoring, kita pakai ELK, pakai Grafana Prometheus dan lain sebagainya. Kita buat pipeline, di dalam pipeline kita misalnya pakai orchestrationnya Jenkins, di dalamnya kan ada kumpulan tools gitu. Nah, SRE dan DevOps itu dia nggak jauh-jauh sama tooling sama automation. Yang terakhir measure everything. Nah, SRE itu dia harus menjaga gitu. Semuanya harus diukur, semuanya harus di-measure. Baik dari availability, uptime, outgate, toil dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan role SRE sama DevOps ini role yang kitchen sink lah bahasanya, cuci piring. Kalau ada problem ya pasti kenanya kita lah turun gitu. Pasti ya karena kita dekat dengan ops, kita dekat dengan dev gitu. Nah, dari Google sendiri mengeluarkan model SRE team topology itu seperti ini gitu. Nah, bisa dilihat dev, DevOps, SRE dan operation. Memang SRE memang lebih dekat ke operation karena dia adalah yang menjamin bahwa aplikasi yang terdeliver ke end user tersebut dapat digunakan dengan semestinya. Jadi user bahagialah menggunakan aplikasi itu bisa dijamin oleh SRE, bukan oleh QA, tapi SRE yang menjamin ketika di end user. Nah, ini Google modelnya yang diterapkan di Google. Itu ada Dev, ada DevOps, ada SRE dan Ops. Ya memang eksplisit sih role DevOps engineer dan SRE itu memang eksplisit, tapi sebenarnya dia memang dua bagian yang beda gitu. Oke, kita masuk ke service level. Nah, di sini service level pasti teman-teman udah sering lah dengar istilah SLA, SLI, SLO, SLA, SLI, SLO. Nah, SLA sendiri itu adalah biasanya berupa kontrak kerja lah kita sebutnya bahasa kasarnya. Jadi ada suatu dokumen kesepakatan antara si penyedia layanan sama pengguna layanan, itu yang namanya SLA. Ada kontrak kerjanya di sana. SLI, Service Level Indicator, itu adalah beberapa indikator yang digunakan untuk membentuk SLO dan SLA itu. Nah, sedangkan SLO adalah Service Level Objective, di mana service level yang digunakan oleh penyedia layanan untuk menentukan nantinya SLA-nya yang ke end user seberapa gitu. Jadi sifatnya objektif. Nah, sifatnya SLO sendiri dia sifatnya nggak kontrak kerja, jadi fleksibel, bisa berubah-ubah. Itu ketentuan dari kesepakatan di tim tersebut, gitu, di penyedia layanan tersebut gitu. Gimana caranya dari SLO ini kita bisa mencapai SLA ke end user, SLA ke end user, itu yang namanya SLO. Nah, ini seberapa penting sih SLA, SLO, SLA gitu. Nah, digunakan sama-sama sih, dia merupakan untuk measure metrik dan goal dari service performance. Nah, dari penentuan SLI kita di drive, SLO kita dapat informasi bahwa service kita dari indikator yang udah kita monitoring ternyata segini gitu. Nanti baru kita bisa bind ke end user, ngasih tahu kita bisa menjanjikan bahwa
SLA dari servis kita sekian. Nah, ini hubungannya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, SLA itu dia formal agreement, biasa berupa kontrak kerja yang disepakati oleh dua belah pihak. SLI itu measurement metric untuk quality dari penyedia layanan, service provider gitu. SLA itu didefine dan the acceptable level of performance need to achieve and maintain. Jadi dari SLO nanti baru kita bisa tahu, kita bisa menjanjikan ke end user itu berapa SLA-nya. Nah, ini gambarannya lagi dari kumpulan berapa SLI. Jadi biasanya SLI ini lebih dari satu metriknya gitu. Nanti dia bisa membentuk SLO untuk meet SLA-nya berapa gitu, untuk ke end user atau pengguna layanan. Menjanjikan ke pengguna layanan bahwa ketika Anda akan menggunakan layanan saya, capability-nya sekian. Jadi kita bisa menjanjikan, jadi ada kontrak kerjanya. Nah, SLI sendiri biasanya ada 4 pilar atau biasanya disebut 4 golden signal. Itu ada capability atau traffic, lapability atau traffic biasanya disebutnya. Habis itu ada latency, ada error, ada saturation. Capability pasti teman-teman sering dengar kan? Capability itu berdasarkan measure ke uptime. Service ini boleh hidup, boleh mati berapa lama. Latensi, ketika kita menggunakan API ini kita sepakat latensinya berapa besar. Gitu. Error, gitu. Seberapa sering sih kita mendapatkan sukses atau gagalnya ketika menggunakan suatu aplikasi. Saturation itu biasanya untuk mengukur utilize dari resource, misalnya CPU-nya berapa persen digunakan ketika user banyak yang hit, dengan CPU sekian apakah cukup untuk digunakan oleh user, itu di saturation. Biasanya SLI, common SLI itu ada 4 jenis ini, yang biasanya kita gunakan sebagai indikator untuk kita bisa mengukur dari performance dari service kita. Nah, biasanya dalam melakukan monitoring atau observability itu kita pasti akan sering menemukan namanya watermelon effect. Jadi dia kayak semangka. Di monitoring kita hijau, tapi end user udah teriak. Nah, itu biasanya namanya watermelon effect. Jadi kemungkinan ada yang salah ketika kita menentukan SLI-nya. Jadinya kita nggak dapat SLO-nya. Dan SLA-nya juga jadinya nggak bagus gitu. Dari SLA yang nggak sesuai, pasti nanti outcome-nya customer aren't happy. Padahal kita di monitoring kita hijau nih. Biasanya kan teriak tuh di sosial media, nggak, aplikasi nggak bisa digunakan. Itu tim SRE, udah keringat dingin di belakang itu. Di monitoring hijau nih, gitu. Kita trace nggak dapat apa-apa. Nah itu berarti harus ada improvement ke depannya. Berarti ada aspek yang perlu kita pasang monitoringnya. Menjadi SLI kita, gitu. Indikator tambahan untuk menentukan bahwa performance service kita seperti apa. Ini paling jadi masalah sih biasanya dalam pembuatan monitoring atau observability di watermelon effect. Kayak buah semangka gitu. Di monitoring kita punya dashboard udah besar nih, buletannya hijau semua, tapi di sosial media user pada teriak, ini aplikasi apa nih? Gitu. Watermelon effect. Oke, masuk di SLI metric. Nah, menarik. Nah, seperti yang kita lihat tadi watermelon effect. Jadi SLI itu merupakan suatu komponen yang penting dalam melakukan pengukuran atau monitoring. Kita perlu untuk mendefine dengan baik SLI apa yang akan kita gunakan. SLI apa yang kita gunakan. Nah, apa sih itu SLI metric? Nah, itu untuk mengukur performance indikator.
dari reliability dan availability suatu layanan. Yang sebelumnya kita lihat itu biasanya yang common for golden signal itu ada 4 tadi, itu yang biasanya common digunakan, tapi mungkin saja ada tambahan yang harus kita tambahkan untuk kita monitoring gitu, supaya nggak kita dapetin watermelon effect yang cerita sebelumnya. Why it matter gitu. Jadi dari SLI metric ini bisa membantu suatu organisasi untuk identify improvementnya di bagian mana gitu. Makanya pentingnya SLI ini. Kita mau monitoring bagian mana ya dulu. Nanti kalau udah bagus atau kita nemuin satu kendala, kita bisa improve dari SLI yang udah kita tentukan sebelumnya. Nah, ini ada 4 poin yang mungkin untuk measure SLI. Ada contact meter itu untuk mendefine SLI. Dalam konteks itu sistem atau service yang akan Anda monitoring gitu. Konteksnya apa dulu yang mau Anda monitoring. Nah, ada quantity your metric gitu. Nah, ini untuk metriknya itu kuantitinya kayak gimana gitu. Terus itu proaktif later reaktif. Jadi dari SLI tadi yang kita monitoring, bagusnya kita bisa proaktif, bisa kita dapat alertnya, langsung kita cek real time-nya seperti apa gitu. Habis itu evaluate periodically. Jadi kita bisa improve terus SLI kita. Jadi bagian ini, oh ternyata misalnya kita monitoring log engine egg gitu. Kita monitoring log, oh ternyata kita harus improve monitoringnya dengan status code apa. Kita monitoringnya dengan message apa. Jadi bagusnya kita bisa melakukan trace atau query. Nah, dari SLI tadi kita bisa melakukan kalkulasi untuk mendapatkan untuk menentukan SLO. Nah, di sini saya ada example, misalnya kita 1 bulan gitu, ada IPM matrix sebagai berikut. Nah, total request sekian, yang total suksesnya sekian. P90-nya di 432 gitu misalnya kita dapat dari monitoring kita, P99-nya 891. Nah, example-nya kayak gini. Nah, dari SLI tersebut kita set dulu sama tim SLO-nya kayak gimana gitu. Nah, dari SLO-nya itu kita menentukan misalnya kita mau SLO di 2 poin gitu, availability sama latensi. Kita udah sepakat bahwa objektif kita mau capai availability 97% gitu dari data yang kita udah dapatkan dari 1 bulan sebelumnya. Nah, latensinya misalnya P90-nya kita pengen 90% dari request di bawah dari P90-nya tadi. 90 request dari P90-nya, berarti 90% dari total requestnya tadi. Latensi keduanya kita pengen P99-nya itu 99% dari lebih besar daripada 900 ms-nya agar lebih tinggi dari P99-nya gitu. Nah, udah kita menentukan SLO bareng-bareng sama tim, baru kita nanti tentukan error budget. Nah, dari 97% availability sebelumnya yang sudah kita jadikan SLO, kita nanti akan dapat error budget di angka 109. Cara ngitungnya 97% dari 3663 dari total request tersebut. Jadi kita dapat error budget di 109.897. Jadi service kita yang boleh unsuccess atau enggak sukses itu dia angka segitu. Nah, 90% dari persentil lebih besar daripada persentil 90-nya, berarti 90% dari 363 tadi total request. Nanti bakal dapat 363. Begitu juga dengan 90% dari harus lebih cepat dari 900 ms. Nah, ini yang nanti bisa kita
jadikan SLA ke user ketika kita udah bisa achieve di SLO kita. SLO kita ini bisa berubah sewaktu-waktu tergantung dari acceptable yang kita inginkan. Kita mau capai 97 dulu gitu. Misalnya udah kita capai nih di bulan ini 97% APBD ya, bulan depan kita bisa coba ke 98, dapat nggak gitu. Nanti ketika ke end user kita bisa janjiin SLA kita misalnya selama 3 bulan kita udah achieve di atas 97 terus gitu. Nanti ke end user kita bisa janjiin bahwa service kita 97% SLA ini. Jadi selama user menggunakan, nantinya SLA kita nggak bakal di bawah itu gitu. Karena kita udah melakukan observability atau monitoring selama 3 bulan dengan SLO kita 97 ternyata di atas terus gitu. Jadi ketika udah ke end user, SLA-nya kita bisa janjikan tersebut gitu. Jadi pentingnya SLI, dari SLI kita bisa bentuk SLO, dan dari SLO juga kita bisa bentuk SLA. Oke. Di sini saya punya satu cluster Kubernetes. Itu saya ada satu aplikasi, saya pakai example Podinfo. Nah, biasanya kalau orang-orang DevOps engineer atau SRE kalau mau ngecek manifestnya pasti pakai Podinfo dulu. Ke deploy nggak? Podinfo. Di sini di cluster ini saya sudah pasang Prometheus dan Grafana. Prometheus dan Grafana untuk visualization-nya. Saya juga ada pakai Loki nanti untuk trace log-nya, Grafana Loki. Jadi saya pakai satu tools open source bawaan semua dari Grafana. Loki, Prometheus dan Grafana itu sendiri buat buat visualization. Nah, di situ Podinfo-nya saya pasangin Ingress Engine 8. Podinfo-nya saya pakai Ingress Engine 8. Nanti Ingress Engine 8 ini yang akan kita coba monitor. Oke. Nah, ini ada dashboard. Nah, ini dashboard. Oke, ini ada dashboard untuk monitoring Nginx controller. Itu teman-teman bisa dapat juga di Grafana open source, itu tinggal ambil aja, tinggal pasang. Nah, di sini yang dimonitoring control request, control success rate, habis itu operate CPU sampai nanti ada persentilnya, persentil 90, 99, latency heatmap-nya dan sebagainya. Oke. Nah, di sini saya ingin buat satu alerting management gitu. Nah, di sini saya buat satu alert rule namanya 400 error rate yang nantinya saya akan mengukur berapa persen request yang terjadi ketika status code-nya 400. Saya buat query-nya di sini. Terus di bawahnya saya kasih expression tambahan min sama threshold-nya. Untuk alertnya nanti saya akan kirim ke Slack saya untuk chat op-nya ke Slack dari alert sini. Nah, di sini ada sedikit annotation. Nanti berisi informasi label ingress yang akan kita lakukan monitoring. Sama ada tambahan informasi untuk lognya, untuk kita bisa langsung nanti dapat trace-nya. Oke. Nah, di sini kita lihat alertnya, statusnya saat ini masih normal karena nggak ada yang hit. Oh ya, ini tadi Podinfo-nya. Saya buat saya deploy satu aplikasi sederhana Podinfo. Nah, habis itu kita coba untuk lakukan scroll berulang kali ke salah satu endpoint untuk menghasilkan status code 400. Tuh, di sini saya pakai Pegeta untuk melakukan loopingnya. Jadi kita pakai Pegeta. Kelihatan kan ya? Oke, kita coba jalanin. Oke, udah di hit.
sambil kita lihat bareng-bareng ininya, dashboardnya. Oke, sebentar saya coba dulu. Nanti number of unsuccess rate-nya bakal kelihatan. Sebentar, ini sinyalnya ada. Nah, di sini udah mulai turun, cuman ini harusnya nanti ada calculation-nya. Kita lihat nanti. Nah, di sini kalau lihat tadi dia di angka 100%, nanti ini bakal turun. Nah, kita coba code info, sorry. Nah, ini ketika 100% non gininya karena nggak di hit, tapi ketika kita hit coba untuk menghasilkan status code 400, dia sukses rate-nya bakal turun. Yang kita monitoring di sini unsuccess rate-nya. Kita pengen lihat berapa persen sih dari status code 400 yang terjadi gitu. Oh, nah ini. Nah, kita dari Grafana sendiri, dari alert rule. Nah, di sini udah langsung dia udah masuk ke status pending, artinya udah dalam proses akan pengiriman, di mana description-nya informasi dari status code 400 itu udah berapa persen sih yang terjadi. Nah, sini udah ada angkanya, tapi statusnya masih pending untuk selanjutnya dikirim. Nah, sini kan 88%. Sorry. Nah, kita tunggu. Kalau di Grafana itu sistemnya ada namanya next evaluation. Jadi saya set selama 2 menit, jadi dia pengecekannya selama 2 menit. Nah, sini bisa dilihat 2 menit. Jadi historicalnya dari statusnya oke sebelumnya. Habis itu di jam 19.36 ketika dia mengecek, ternyata ada error rate di status code 400. Nah, dia udah masuk pending. Nanti 2 menit kemudian baru dia statusnya berubah jadi alerting, baru dikirim ke Grafana-nya. Sebentar. Jam 7. Berapa bisa? Seperti ini, saya lihatin historical. Historicalnya seperti ini. Dari status normal ke pending, habis itu nanti dia berubah jadi alerting. Jadi pas dia statusnya alerting, dia baru ngirim ke Slack. Nah, ini dia ngirim ke Slack. Di jam segini error rate-nya di angka tadi 90,67. Jadi pas dia ngirim, dia ngecek lagi, ternyata error rate-nya udah 90,67. Jadi dia langsung ngirim. Nah, di sini ada description-nya, status code 400 itu ada di angka sekian. Gitu. Nah, karena saya pakai Loki, jadi kita bisa klik di sini untuk lihat lognya, untuk nge-trace lognya. Apa sih yang terjadi di alert tersebut gitu? Sorry. Dari situ di jam tersebut saya buat satu dashboard buat port info lognya. Nah, di jam tersebut ini pakai plus 7, pakai UTC. Jadi di jam 19 tadi ternyata banyak ada hit ke status 400 yang menghasilkan error status code 400. Kalau kita lihat tadi kita pakai Vegeta, kan kita memang sengaja untuk ngehit ke endpoint ini. Nah, ini bedanya monitoring sama observability gitu. Kalau monitoring
dia ada what sama when-nya aja. Kapan terjadi dan apa yang terjadi. Kalau observability itu ada what, when, sama why. Kapan terjadi, apa yang terjadi, dan why-nya kenapa itu bisa terjadi. Nah, gitu. Itu bedanya kita melakukan monitoring sama kita melakukan pengamatan. Jadi nggak sekedar cuman kita monitor aja gitu. Tapi kita juga harus tahu kenapa itu terjadi. Nah, di dalam alert yang saya buat ini kita bisa nge-trace kenapa sih error itu bisa terjadi. Simpelnya kayak gitu. Selain Grafana, kita juga banyak tools di luar sana. Ini kan Grafana ini kan open source kan gitu. Jadi kalau misalnya pakai Nginx yang open source gitu untuk monitoringnya kita bisa pakai tools open source juga. Tapi kalau yang mau powerful gitu kita bisa cari yang enterprise gitu. Kita bisa pakai Datadog, pakai Dynatrace, bisa juga pakai yang bawaannya Nginx. Nginx juga ada bawaannya untuk enterprise. Untuk alerting open source-nya bisa pakai Grafana. Gabungan dari Prometheus, Grafana, dan Loki. Oke, nanti ketika pengecekan 2 menit kemudian sudah berhasil, itu nanti ada alerting juga bahwa error tersebut udah bisa diresolve. Pengaturannya di alert rule. Jadi kita bisa buat alert rule atau kita bisa modifikasi rule buat alerting ke chat op kita. Kalau chat saya kan saya demo hari ini pakai Slack, jadi nanti dia yang kirimnya pakai Slack. Untuk kontak poinnya, ke email juga bisa, ke yang lain juga bisa. Oke, mungkin itu sedikit demo dari saya. Kita lanjut lagi. Nah, di situ kan tadi saya pakai SLI yang untuk mengukur status code dari 400 itu berapa persen sih yang terjadi. Itu SLI yang saya gunakan. Impact-nya, severity-nya terhadap insiden tersebut. Nah, kenapa sih kita menggunakan SLI ini untuk insiden metric gitu. Nanti kita bisa menggunakan ini untuk discover itu kenapa, resultnya gimana tadi dan untuk endpoint tersebut nanti kita bisa prevent. Misalnya kita jagain endpoint tersebut yang tadi status 400 itu pakai WAP dan lain sebagainya gitu, untuk limiting traffic yang masuk gitu. Jadi dari insiden yang tadi kan itu seolah-olah ada orang yang iseng melakukan troll berulang kali gitu. Nanti kita bisa pasang WAP dari observability yang kita buat tadi gitu. Jadi pentingnya SLI itu yang bisa kita gunakan untuk discover nanti dari monitoring, alerting yang tadi nanti kita bisa resolve gimana cara recovernya tadi. Misalnya kita tutup dulu endpointnya, baru kita nextnya kita bisa prevent gitu. Di prevent itu kita bisa review, analyze apakah pemasangan WAP kita udah benar atau gimana. Jadi dari SLI itu bisa juga sangkut pautnya ke incident metric, ke incident management. Oke. Nah, ini sedikit dari saya, sedikit meme. Jadi gimana cara kita untuk mengukur produk supaya reliability, SLO, SLI, resiko. Jadi kebanyakan di di luaran jawabannya reasitek aja gitu. Padahal kita nggak tahu indikator yang kita benerin apa. Bangun ulang lagi. Nah ini terakhir agak sulit sih dibaca. Kalau suka monitoring and alerting, jadi kita buat monitoring untuk memberikan alert sebelum monitoring kita. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Masih semangat ya? Oke. Sebelumnya ada yang udah pernah menggunakan Nginx di sini, boleh angkat tangannya? Oke. Selama ini menggunakan Nginx sebagai apa mas? Boleh tahu? Ada yang bisa angkat tangan buat menjawab? Untuk redirect berarti
reverse proxy gitu. Ada lagi yang udah menggunakan? Oh, reverse proxy dan load balancing. Sorry? Oh, manage SSL domain berarti buat terminasi SSL-nya, gitu ya, buat offload. Jadi semuanya offload ya ke SSL. Ada lagi selain itu? Nih unik nih. Ada beberapa yang jawab, tapi semuanya beda-beda. Oke, good. Oh, sebagai Inggris. Oh, iya, termasuk reverse proxy juga, betul. Oke. Ada lagi yang berbeda mungkin? Ada, ya cuma buat mainan doang. Untuk virtual hostnya. Oh, oke, cukup. Sip, thank you teman-teman semuanya. Jadi yang mau kita bahas hari ini lebih ke arah Nginx. Itu kalau kita di terutama DevOps ya, Kubernetes gitu. Jadi kalau kita ngomongin Nginx itu support nggak buat tools DevOps? Itu mostly kita support buat tools DevOps. Itu tergantung nanti teman-teman menggunakan tools apa. Tapi nanti yang kita akan bahas di sini itu lebih ke arah challenge apa aja kalau kita bicara terkait yang namanya terutama Kubernetes atau containerization. Terus challenge-nya aja apa aja. Nah, mungkin teman-teman nanti yang udah pernah deploy Ingress atau reverse proxy bisa lihat capability Nginx selain yang digunakan dari OSS apa lagi gitu. Nah, itu yang akan kita assess. Nah, nanti di agenda berikutnya, jadi kurang lebih saya run through agenda itu nanti kita ada demo di bagian bawahnya gitu. Jadi ada challenge-nya nanti di Kubernetes itu apa aja, gimana kita di F5 Nginx itu overcome challenge-challenge tersebut. Nah, kemudian saya akan menambahkan sedikit demo. Saya nanti ada demo saya di Kubernetes, kita pakai Kubernetes Ingress, on top of Ingress-nya kita ada security-nya juga. Oke, teman-teman, jadi saya yakin dan percaya lah teman-teman di sini semuanya udah pada ngerti ya kalau kita bicara terkait containerization, Kubernetes ya udah di luar kepala. Gitu. Ada nggak di sini yang mungkin orang network? Gitu. Mungkin kalau yang dari background network security, oke, ada satu network security. Ada lagi? Biasanya kalau orang network yang join ke DevOps itu mau melakukan shifting yang sangat besar. Gitu. Karena orang network itu ya kalau nggak ada masalah udahlah, nggak usah diotak-atik, biarin aja gitu. Orang udah jalan, iseng banget sih. Tapi kalau developer kayaknya kita bisa improve nih ya. Baru aja berapa menit yang lalu di patching gitu. Ini sekarang udah mau running code baru lagi. Nah, ini kalau ada network security atau tim network yang join di event DevOps, wah ini shiftingnya berat gitu. Salut saya, angkat jempol buat kemauan yang Mas untuk mempelajari DevOps ini. Nah, kita punya aplikasi, mostly biasanya aplikasi kita itu dari monolitik ya. Kita mau rearsitektur lah, gitu. Jadi paling gampang itu emang rearsitektur. Apapun masalahnya, solusinya kita rearsitek lah. Gitu. Tapi ini benang merahnya belum ketemu. Bapak mau menghabiskan berbulan-bulan, kita rearsitek aja udah gitu. Running, pindah, Big Bang. Cepet, kita running Pak sebelum besok ada problem nih. Hal yang sama kita lakukan berulang-ulang lagi. Percaya nggak percaya, itu terjadi. Gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara terkait yang namanya containerization, itu kan intinya adalah idenya gimana cara kita mengurangi yang namanya size-nya tadi gitu. Jadi package-nya tuh makin kecil. Gitu. Bahkan sekarang OS-nya pun dari yang tadi ada virtualisasi network dan segala macam ya itu kayak kita ambil dari host-nya aja lah. Gitu. Jadi ukurannya bisa jadi semakin kecil. Nah, ini yang kemudian bikin lahir yang namanya deployment di Kubernetes tadi, gitu. Nah, aplikasinya kita tuh jadi makin enak, makin bagus, gitu. Tapi kita punya challenge tersendiri. Sekarang semakin mikro ya, semakin susah manage-nya. Rusak satu, yang mana nih yang rusak? Gitu. Makanya Pak tadi dari bagian monitoring itu menjadi salah satu hal terpenting lah. Ada 100 pot gitu. Delay nih Pak, latensi aplikasinya dari 100 pot tuh pot yang mana gitu yang mau disalahin. Nah, kan kita biasanya cari yang salah. Ada problem, bukan salah saya Pak. Orang itu. Itu adalah kebiasaan kita kalau lagi kerjaan penting.
Kalau kita ada problem, wah salahin kita nggak nih? Enggak, gitu. Oke. Nah kita nih Pak. Gitu. Nah ini ada banyak banget quotesnya. Gimana cara menentukan yang salah? Ya kita monitoring itu adalah menjadi hal kuncinya. Gitu. Nah item-itemnya kalau kita berbicara terkait di Kubernetes, itu pasti ada beberapa hal yang inilah yang paling penting. Yang pertama tentunya ada podnya. Jadi kalau di dunia nyatanya di monolitik arsiteknya kayak server ya, gitu. Kemudian ada service-nya, ada jalurnya yang menghubungkan, kemudian ada gateway-nya, ingress tadi, seperti itu. Jadi kurang lebih kita menemukan jalur masuk ke Kubernetes, itu nanti di atasnya ada load balancing-nya masuk ke dalam service-service yang ada di bawah. Nah, kita biasanya secara best practice ya, kita itu melakukan kayak semacam node port lah ya, untuk publishing-nya gitu. Nah, node port, oke langsung deh dari masing-masing worker node-nya kita publish dengan menggunakan node port. Gitu. Nanti di depannya tetap ada load balancing-nya. Nah, itu nanti menjadi challenge tersendiri tuh. Kalau kita udah makin gede, itu node port itu bukan sesuatu yang robust lah deployment metode-nya. Gitu. Itulah kenapa kita membutuhkan yang namanya ingress. Gitu. Nah, ingress itu mesti Nginx sama enggak? Enggak. Nah, teman-teman kalau mau lihat di market, ingress itu banyak banget option. Gitu. Nah, ini kalau kita bicara terkait container management maturity. Jadi kalau kita lihat manajemen container decision management itu belum sampai di plateau-nya, gitu. Jadi belum sampai di titik jenuh lagi hype terus dalam kondisi sekarang mau menurun, gitu. Tapi nanti dia akan stable. Itu kita anggap biasanya teknologi itu udah mature lah. Itu udah nggak banyak lagi suara bising terkait container management ini. Nah, ini kalau kita lihat ya. Jadi Indonesia, ini saya tadi sebelum present, jadi saya sempat ngobrol juga sama Mas Aditya. Jadi berdasarkan experience-nya Mas Aditya dan experience-nya saya juga, dan dari statistik ini kita mendapatkan bahwa mostly orang itu sekarang lagi menuju, gitu. Jadi kita punya solusi microservices, Kubernetes. Indonesia itu fasenya lagi menuju ke ranah microservices itu tadi. Ya. Apakah semuanya udah deploy? Belum. Gitu. Setengahnya bahkan masih ada yang coba-coba. Bahkan di kliennya saya pun, dia itu masih ada, oh iya kita lagi testing mas di developmentnya kita. Gitu. Even bahkan dia belum menyentuh sampai tahun ini, belum ada planning fix. Dia mau go to containerization atau enggak. Gitu. Tapi kita tetap lakuin riset gitu. Nah, itu sesuai dengan data di sini. Jadi sebagian mungkin sudah langsung microservices. Biasanya either mau startup atau emang corporate yang benar-benar gede, gitu kayak FSI dan lain segala macamnya, mereka akan langsung switch ke arah sana. Karena mereka mungkin terlalu banyak item di monolitiknya, susah manage ya solusinya microservices tadi. Tapi kalau biasanya medium ke bawah itu cenderung pergerakannya agak sedikit lambat. Nah, jadi kurang lebih bahkan beberapa juga kita planningnya 2 tahun ke depan itu baru nanti ke arah microservices. Gitu. Jadi Indonesia itu masih dalam tahap menjajaki kalau kita bilang. Gitu. Nah, deployment metodenya sendiri. Jadi kalau kita lihat juga di deployment metodenya ada sebagian yang masih mempertahankan on-premise. Bahkan beberapa customer kita yang udah menjajaki 2 tahun atau setahun ini di cloud, akhirnya karena biaya cloudnya gede, udah kita balik lagi on-premise mas. Jadi itu bukan sebuah kemunduran, tapi nature-nya nanti akan seperti itu. Orang yang punya modal gede, punya data gede, ya dia akan lebih cenderung untuk membangun bisnisnya di on-premise sendiri, gitu. Karena dia udah terlanjur memiliki infrastruktur itu sendiri. Tapi kalau biasanya yang baru, newcomers kayak startup dan lain segala macamnya ya, daripada saya invest gede-gedean di barang situ, lebih baik yang udah ada saya rantau, gitu. Saya jalanin aja di cloudnya, gitu. Cost-nya masih acceptable lah, as long as cost masih acceptable. Mungkin sekarang kalau kita lihat vendor cloud itu ada banyak banget ya. Nggak cuman yang gede-gede mungkin nggak mahal-mahal gitu. Tapi kan tetap ada terang harga.
Nah, ini dari statistik ini mostly orang akan deployment itu biasanya menggunakan AWS, ada Azure, ada GKE gitu, depend on, ada plus minusnya masing-masing kalau kita berbicara tools-tools ini semua. Nah, ini yang kita coba overcome ya dari Kubernetes Ingress gitu. Apa aja sih yang kita bisa overcome dari semua challenge-challenge ini? Ini kalau terlihat di depan ini lack of training ya. Makanya orang itu kalau udah ngomongin Kubernetes dia belum terjun dulu, ya udah kita mau training dulu apa itu Kubernetes, mendapatkan info terkait dengan Kubernetes dan network services sebanyak mungkin. Tapi yang kita overcome di Nginx itu yang kita bantu adalah terkait yang pertama kompleksitinya, kemudian ada monitoringnya, ada security, logging, networking, sampai ke vendor support, kemudian scaling deployment, sampai reliability-nya. Nah, mungkin mostly dari teman-teman di sini tadi menggunakan Nginx, mostly Nginx open source ya berarti yang digunakan. Nah, jadi kita di F5 itu kita ada yang namanya enterprise grade-nya. Itu yang kita sebut Nginx Enterprise. Apa yang didapatkan? Biasanya kita dapatkan yang pertama sih paling berasa support biasanya teman. Kalau di community base kita kalau ada problem balik lagi ke community. Itu kalau kita nggak pintar-pintar, kita share data internal kita. Gitu, kayak pasti orang coba lihat dong lognya, lihat dong config-nya. Kalau kita nggak sedemikian telitinya untuk melakukan sharing data itu akan menjadi celah bagi attacker untuk masuk ke sistemnya kita tanpa kita sadari. Karena kalau orang punya masalah, yang dipikirannya bukan secure-nya, tapi how to solve the problem. Gitu. As long as problemnya solve, ya udah. Gitu. Karena di mana ada problem, di situ ada tekanan biasanya. Ini saya dicariin tekan sama bos saya kayak gini. Ini bisa sekolah besok nih. Gitu. Yang pertama terpikir bagi kita adalah ya udah gimana solvingnya dulu. Gitu. Sehingga kalau kita di community, ya udah saya share aja semuanya gitu. Terus kepala itu udah pusing terus filterin lagi nih. Apa data-data penting lah, jebret. Gitu. Di attacker itu akan dimanfaatkan data-data itu tadi. Makanya kalau di teknik hacking kita ada yang namanya garbage collection. Tempat sampah itu menjadi sasaran utama. Karena orang nggak hati-hati membuang sampahnya. Mereka anggap itu sampah, tapi itu adalah informasi yang cukup berarti untuk mengetahui data diri mereka sendiri. Seperti itu. Nah, ini biasanya ya problem-problem yang ada. Yang pertama berkaitan dengan connection, error, timeout, dan segala macamnya, sehingga menghasilkan di sisi customer biasanya kayak, wah ini experience-nya jelek mas. Gitu. Nah, dengan adanya Ingress ini performance jadi buruk. Gitu. Nah, berikutnya adalah visibility. Jadi kalau kita balik lagi teman-teman, kayak tadi kita punya kita punya banyak sekali pot. Kalau kita nggak punya visibility terhadap semua pot itu tadi, gimana trafficnya masuk dan lain segala macam, ya udah kelar. Gitu. Kita hanya berpatokan terhadap data yang nggak bisa kita proving. Contoh ya, kita ada gedung. Kalau di gedungnya nggak ada CCTV dan nggak ada security, nggak ada tuh yang bisa mantengin. Kita anggap bahwa aman nggak gedungnya mas? Selama ini nggak ada problem sih, nggak ada kebakaran, nggak ada kemalingan, so decisionnya adalah aman. Gitu. Jadi visibility itu adalah faktor paling penting. Nah kemudian gimana cara mengamankan datanya? Gitu. Gimana cara kita menempatkan layer proteksi di atasnya tadi? Nah kemudian gimana cara kita bisa compliance nih sama aturan yang ada? Kayak misalnya data mesti di masking dan lain segala macam. Gitu. Mungkin dari kalau teman-teman developer, kalau masking mas saya bisa mas. Gitu. Ya udah saya code-nya saya masking aja. Tapi kan itu masking secara hard coding. Gitu. Yang setiap perubahan datanya nanti kalau masnya pergi, orang yang lanjutin nggak tahu itu maskingnya gimana aja. Gitu. Jadi kita set of tools-nya itu ada kita yang melakukan masking sendiri datanya. Nah kemudian mengingat tadi ada banyak banget tools nih, ada banyak solusi yang kita gunakan, yaitu jadinya jadi kebanyakan tools lah, dan orang kita nggak bisa satu orang tuh mesti menguasai. Oke, kita deploy sekarang di GCP, besoknya di Azure, kita ada lagi di AWS nih. Oh iya, engineer kamu belajar ya semuanya ya terkait security-nya apa itu pokoknya bulan depan kita kelar ya.
ya kelar hidup kita kalau kayak gitu ceritanya. Gitu. Oke, jadi itu yang kita butuh satu tools. Kalau kita udah punya multiple environment, maka kita harus ada set of gateway-nya di tengah yang kita kontrol. Satu itu aja. Sehingga di belakangnya mau apapun, kontrolnya tetap di satu itu. Gitu. Oke, ini yang kita lakukan di Nginx. Yang pertama scalability. Jadi ini kurang lebih kalau deployment kita di Nginx. Jadi kalau teman-teman lihat nih di bagian sini, ini di ingress-nya itu kita ada yang namanya app protect, teman-teman. Nah, app protect-nya kita itu adalah WAF-nya kita. Jadi instead of semuanya itu masuk Kubernetes, itu juga difilter sama ingress-nya kita ada WAF-nya di atasnya. Dan itu hanya bisa dilakukan di Nginx Enterprise. Yang OSS kita nggak bisa lakukan itu. Seperti itu. Nah, kemudian ini kalau kita lihat terkait containerization ya. Jadi ada tools-tools ini. Nah, kita kalau di Nginx itu kita bisa lakukan semuanya. Kita agnostik lah ya, kita bilangnya. Mau apapun platformnya, Nginx itu bisa dijadikan ingress ya semuanya. Kita bisa running on top of anything. Nah, ini teman-teman kurang lebih skenario dan use case yang kita bisa lakukan. Mungkin di demo nanti saya nggak akan lakukan semuanya. Yang pertama kita ada API gateway, kita bisa resolving tokennya, bisa validate tokennya dan lain segala macam. Kemudian kita bisa menentukan best path routingnya juga. Kemudian kita bisa melakukan response manipulation, biasa kalau teman-teman biasanya di OSS pasti udah melakukan juga. Nah, kemudian kita ada yang namanya blue-green deployment-nya, gitu. Dan kita punya yang namanya server system juga, kita bisa melakukan A/B testing, kemudian ada error handling-nya juga. Nah, kemudian ini bagian dari load balancing atau reverse proxy ya tadi. Jadi kita bisa membalance dan kita bisa melakukan persistent. Biasanya misalnya dia pergi ke port A, as long as data itu tetap masih dari session yang sama, kita akan kirim ke port A terus menerus. Seperti itu. Itu bisa dilakukan di Nginx ingress-nya tadi. Nah, kemudian ada lagi di bagian bawah sini kita punya access control. Biasa dilakukan dengan terminate SSL tadi ya. Kemudian kita punya DDoS protection-nya juga. Gitu. Jadi instead of dari layer 7-nya aja, kita juga punya DOS layer 7. Teman-teman di aplikasi kalau pernah dengar slow and low attack ya, atau slow low risk. Jadi dia requestnya perlahan, gitu. Nah, di ingress-nya itu tuh bisa handling dengan DOS seperti itu. Gitu. Kemudian kalau teman punya aplikasi yang gRPC, kita itu bisa melakukan load balancing dan handling di DOS di gRPC tersebut juga. Gitu. Nih, jadi Nginx Connectivity Stack for Kubernetes itu kelasnya kita gunakan sebagai enterprise grade. Kemudian infrastruktur agnostik seperti yang saya sampaikan tadi, ya kita nggak peduli lah itu mau runningnya di EKS, AKS, apapun lah namanya, yang KS itu tadi, atau mau pakai OpenShift juga yang di on-premise, itu kita bisa running semuanya seperti itu. Nah, di bagian scalability, jadi kalau kita ngomongin scalability kan balik lagi ke enterprise grade, bahwa itu ada supportnya, kemudian bisa handling berapa banyak request seperti itu. Nah, ini kurang lebih data research-nya kita. Jadi ini data internal ya teman-teman. Jadi ini kalau teman-teman bisa lihat, ini di bagian sini adalah open source-nya, gitu. Kemudian ada community, ada Nginx Plus. Jadi Nginx itu sebenarnya terbagi 3. Kalau teman-teman lihat secara detail, ada Nginx Community dan Nginx Plus. Ini dikeluarkan sama Nginx. Yang 2 ini dikeluarkan sama Nginx. Yang satunya lagi, kalau teman-teman biasanya ke repo-nya Kubernetes Ingress, dia ada Nginx juga. Nah, itu yang di-maintain sama si Kubernetes. Gitu. Nah, set of tools-nya dia banyak. Dia banyak menggunakan 2 script di dalamnya. Feature-nya banyak. Tapi impact dari tools yang banyak tadi itu biasanya perginya akan ke latensinya, teman-teman. Itu. Nah, di kita itu yang 2 ini, low latency, itu yang kita gunakan di Nginx Plus-nya kita atau Nginx Ingress-nya kita. Nah, ini secara statistik ya, kalau kita bisa lihat. Nah, kemudian dari segi performa WAF. Jadi kan tadi kita punya Ingress, di Ingress-nya itu ada WAF-nya. Jadi kayak gimana pun bentuknya, kalau dari sisi hook kayaknya nggak ada hook, karena WAF-nya itu di atas Ingress-nya. Tapi latensi itu pasti ada, gitu. Karena
lewat WAF berarti sekarang paketnya difilter atau di-inspect package-nya gitu. Nah, Nginx ingress kita, kalau teman-teman biasanya pernah dengar dulu mode security, itu kenapa mode security di take out itu bukan karena sekarang FF beli Nginx jadi pakainya WAF-nya FF base, bukan itu. Tapi kalau teman-teman kok lihat komparasinya sebenarnya mode security itu latensinya tinggi. Jadi itu kenapa kita replace dengan yang namanya Nginx Protect WAF di sini. Gitu. Sehingga latensi itu jauh lebih, kalau teman lihat ya, sampai 99% request itu most likely performance-nya hampir sama lah, latensinya hampir sama dengan Nginx tanpa WAF sama sekali, seperti itu, atau Nginx vanilla, kita bisa dilakukan. Nah ini kalau kita bandingkan dengan tools yang lainnya. Nah kemudian ini biasanya salah satu case study. Jadi di suatu perusahaan biasanya ada kayak SaaS aplikasi lah mau launching gitu. Nah ini ada arsitektur yang lama, itu biasanya pakai EKS. Nah EKS itu kita replace menggunakan Nginx Ingress kalau kita mau menaikkan performance. Nah ini dari bagian observability. Jadi observability itu bagian dari kita melakukan monitoring tadi ya. Itu apa nih? Data-data yang bisa kita observe. Nah di Nginx Plus sendiri, jadi ini real time ya teman-teman. Jadi ini bukan data yang bisa ditarik. Mas kalau saya mau ambil historical data bisa nggak? Jawabannya enggak. Gitu. Ini adalah dashboard real time. Setiap teman deploy baru lagi ini kan statistiknya nggak di-stop. Gitu. Tapi data ini akan memberikan gambaran berapa banyak nih, kayak di bagian sini. Jadi yang kita lakukan load balancing itu ada HTTP maupun UDP ya, TCP dan UDP itu kita bisa lakukan. Nah, di bagian sini ada resolver nih. Resolver itu kita bisa ambil kayak di Kubernetes kan nanti dia bisa spawn instant baru ya kalau dia ada problem. Kita butuh registering IP-nya di internalnya. Itu nanti kita bisa resolver ke DNS-nya si Kubernetes-nya gitu atau ke registernya. Kita bisa query di situ. Sehingga Nginx-nya bisa menambahkan dengan sendirinya, oh sekarang IP-nya ganti. Ya, karena kita tetap record-nya by IP ya, di bawah server-server yang ada di Ingress tadi. Seperti itu. Kita bisa lihat di bagian sini, kita ada yang namanya health monitoring-nya juga. Jadi kalau di OSS itu biasanya pasif monitoring-nya. Kalau di sini itu health monitoring-nya aktif. Jadi kita bisa probing terus ke podnya, oh podnya healthy apa enggak? Gitu. Oh udah capai error atau belum? Nah di bagian sini ini ada response times-nya juga dari masing-masing server ya tadi atau masing-masing pod ya tadi. Nah ini biasanya third party observability tools-nya. Jadi biasanya kita pakai Prometheus atau Jagger ya, atau pakai Grafana. Kebetulan lab saya nanti itu pakai Grafana. Nah ini di bagian security governance ya. Jadi yang paling tinggi biasanya di security governance, yang menjadi ini ya concern paling tinggi adalah security. Meskipun kalau kita bayang lagi ya, kalau ada produk launching, yang didului produk launchingnya apa security ya, pasti deadline kapan launchingnya. Gitu, security urusan belakang. Saya udah menemukan banyak banget ini di Indonesia. Gitu, Bapak publish API dan segala macam. Saya sempat tag API-nya, saya dapatin data internalnya. Saya dapat semua data internalnya. Oh iya, itu nanti kita perbaikin mas, tapi ini deadline. Dan itu real di Indonesia. Nah, itu sebegitu tidak aware kita terhadap security ini. Jadi teman-teman kalau kayak data breach di Indonesia itu ya wajar lah. Anyway kalau kita ngomongin data breach itu ya kita udah tersebar semua loh Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan ada rahasia lagi di antara kita semua. Oke, ini kurang lebih ya secara detail capability security-nya. Saya nggak akan run terus satu-satu. Jadi kita ada authentication itu kita bisa lakukan. Kemudian kami ada SSL, kita punya role based access control, kita bisa melakukan observe juga. Nah kemudian di sini kita ada OWASP top 10-nya juga. Gitu. Jadi buat perlindungan terhadap aplikasi kita yang dipublish di Ingress-nya tadi. Dan ini kita bisa lakukan kayak semacam zero trust security. Jadi kalau zero trust security itu namanya juga zero trust ya, jadi nggak percaya siapapun gitu. Teman lawan sama aja semuanya, saya nggak percaya gitu. Makanya itu muncullah namanya konsep zero trust tadi. Ingat ya, zero trust itu bukan tools, itu konsepnya itu memberikan privilege sekecil dan sesedikit mungkin terhadap orang tersebut.
Nah itu kita bisa lakukan. Nah kemudian kalau kita mau melakukan di tempatnya kita, biasa teman-teman mungkin kalau pakai Ingress Nginx, deployment-nya menggunakan apa namanya, annotation ya. Nah kita bisa menggunakan CRD. Oh di sini, Custom Resource Definition. Jadi sistemnya itu kayak virtual server. Jadi depannya ada virtual server. Kalau mau routing antar pod atau antar namespace, itu nanti ada yang namanya virtual server root-nya. Gitu. Jadi kita bisa handling untuk melakukan routing antar namespace-nya. Seperti itu. Nah, oke teman-teman, ini kita mau masuk ke demo ya untuk berikutnya. Ini sebelum kita masuk ke demo, di demonya kita, jadi ini kurang lebih stacknya saya. Sorry ini saya nggak DevOps banget, jadi kalau kayak stacknya banyak banget. Ya kayak gitu saya dapat template-nya kayak gitu. Jadi saya bisa rantumnya tuh, ya ini ada template yang saya temukan di community, saya cobain di layar saya, oh jalan, ini masukin, oke jalan, seperti itu. Jadi arah akun. Ini Kubernetes cluster, saya punya 2 cluster di bawahnya, itu ada aplikasi yang namanya, nggak tahu di teman-teman ada familiar HTTP bin nggak ya? Jadi saya biasanya nge-test API karena itu pod aplikasi yang buat API testing dilakukan. Jadi saya spawn itu di bawahnya, itu di Ingress-nya saya punya Nginx Plus-nya. Nanti Ingress ini saya bikin lempar monitoringnya ke ada Grafana-nya saya di situ, gitu. Nah ini yang kita lakukan sekarang. Jadi ada klien di sini. Klien ini dia akan lakukan request API. Kemudian kita akan tambahkan nanti security di atasnya di Nginx Ingress-nya itu, dimana kalau orang mau melakukan proses scripting, scale rejection itu nggak bisa dilakukan seperti itu. Dan kita juga punya positive security-nya. Jadi kalau kita bicara terkait proses scripting, scale rejection, itu kan negatif security. Negatif itu tuh udah ada signature-nya lah. Gitu. Nah positive security itu kita punya. Teman-teman kan biasanya kalau punya aplikasi, punya API, pasti ada swagger-nya kan? Nah kita berpatokan ke arah swagger itu. Nanti swagger-nya kalau tidak ada di listing itu, dia akan di-reject sama WAF-nya. Yang melakukan rejection itu adalah WAF-nya. Seperti itu. Oke, kita langsung ke demo sekarang. Kelihatan ya, cukup jelas. Nah, jadi saya punya dashboardnya di sini. Jadi kita ada dashboard, kita coba ambil dashboardnya ini. Kita ambil di bagian 5 menit atau 15 menit. Nah, jadi teman-teman, saya di bagian sini itu saya punya Postman. Nah, Postman saya, jadi ada banyak sebenarnya service di belakang ini. Itu ada yang pertama kalau saya mau request API, request IP, gitu. Jadi dia akan balikin di bagian sini. Oke. Nah, kita mulai bermasalah dengan layar. Yang di belakang pasti nggak kelihatan. Kalau gini kelihatan ya, kelihatan ya. Oke, kita gini aja. Jadi saya request dengan IP. Jadi nanti dia akan ngebalikin IP-nya saya. Ini adalah IP tempat kita ini. Jadi kalau teman-teman connect wifi sini, IP-nya ini, gitu. Nah kemudian di bagian sini ada reverse proxy. Saya belum masuk ke Inggris, Nah ini kalau saya request biasa, jadi itu semuanya bisa saya lihat data ini. Ini saya kalau mau tes request headers juga dapat gitu. Ada beberapa data yang dibalikan oleh service-nya. Kemudian kalau saya pakai per token gitu, kebetulan di sini untuk testingnya itu, oke, ini aja ya.
sini nggak ada IP-nya. Oke, kita tes yang di header aja, yang bearers ini kehapus sama sekali IP-nya. Nah kemudian kalau kita mau ke service API-nya, ini kebetulan apapun yang saya put di sini, ini biasanya kalau di demo atau POC, ini saya gunakan, saya itu mau testing, ini respon seperti ini, saya mau cek logiknya gitu. Jadi kita lempar apapun sama si servernya itu nanti akan dibalikin juga apa yang kita lempar tadi gitu. Itu biasanya kita mau tes logik si API-nya. Nah itu jadi kalau saya tes semua aplikasi yang masuk itu bisa akses gitu. Nah kebetulan di tempatnya saya, jadi di bagian Inggris ini, jadi saya itu manggil YAML-nya itu ke GitHub-nya saya gitu. Nah di YAML ini adalah API spec-nya teman-teman. Jadi kalau teman-teman biasa lihat, ini adalah Open API HTTP/YAML-nya. Nah kebetulan kalau teman-teman lihat di bagian bawah sini, ini saya sudah komen ya di bagian bawah sini, sehingga ini nggak bisa di-execute. Nah jadi slash anything, nanti kalau saya apply rules-nya ini, slash anything itu harusnya di-reject. Ini bentuk kita melakukan positive security gitu. Jadi Nginx ingress-nya kita sebagai WAF tadi, dia nggak hanya berpatokan terhadap signature-nya aja. Kalau signature-nya udah pasti gagal. Jadi balik lagi ke sini, ini ada attack API /IP ya. Ini kalau teman-teman cek, ini responnya dia akan di-reject. Nah, respon yang di-reject ini kita bisa trace lagi dari monitornya. Kita trace dulu. Oke, sepertinya koneksi internetnya agak berat. Ini kalau kayak gini biasanya ada dua masalah. Internetnya single mode atau server di rumah saya yang mati, lagi mati lampu. Kebetulan saya pakainya on-premise. Oke, ini tadinya bisa login. Ini kalau kita coba perform SQL injection tadi, jadi kita perform SQL injection atau cross-site scripting di bagian sini. Itu kalau teman-teman lihat, ini simple cross-site scripting aja. Jadi itu harusnya diblok sama si WAF-nya.
gitu. Nah biasanya kalau di WAF-nya kita dapat referensi super ID lah kita sebutnya. Tapi di bagian sini itu teman-teman harus coba kita Oke, ini sekarang dapat 2 ya. Nah, itu biasanya jadi analisisnya kita. Oh iya, template ini bisa teman-teman dapatkan di engine di template-nya Grafana. Itu open source tuh, gitu. Jadi teman-teman kalau mau ada WAF-nya, sudah ada WAF-nya, dan teman-teman bisa ambil trials-nya di website Nginx, coba trials-nya. Kalau mau lempar log-nya di filter nanti langsung pakai Grafana, itu template-nya itu udah ada. Jadi jangan berpikir nih kita mesti bikin from scratch semuanya, itu udah ada. Nah kita bisa lihat attack detailnya seperti apa di bagian sini. Nah kemudian teman-teman lihat ini biasanya support ID-nya. Ini support ID-nya matching dengan tadi. Oke, ini ada SQL injection, ada proses scripting. Gitu. Jadi kita lihat cek yang proses scripting, dia akan melihat lookup ke sebelahnya. Ini kita bisa dapat data detailsnya. Gitu. Jadi IP client yang masuk berapa, IP server yang di fronting yang dimasukin. Ini kebetulan harusnya 38 itu adalah IP si node portnya tempatnya Kubernetes cluster ya. Itu workernya IP-nya 38. Itu masuknya ke port 80. Nah ini kategorinya seperti yang critical action-nya itu udah di reject gitu. Nah itu terkategori sebagai reason-nya apa di sini udah ada sekalian. Nah kalau mau cari net ingress-nya yang mana itu ada nama ingress-nya di sini. Gitu. Nah ini detail data request-nya, kemudian value-nya seperti apa. Jadi saya masukin API key. Ini adalah proses scripting sebenarnya. Yang kurung siku, script, kurung siku, habis itu tanda kurung kawal, alert, itu nama siapa, gitu. Baru nanti tutup lagi scriptnya, seperti itu. Nah ini in detail data-datanya tadi. Jadi di bagian sini kita bisa lihat datanya seperti apa aja yang masuk, kemudian ada error apa enggak, seperti itu. Nah ini kebetulan saya bisa masuk ke sini sebentar ya. Nah, ini kenapa kok tadi kita punya YAML file ya? YAML filenya terkait yang buat positive security-nya tadi. Ini kalau teman-teman lihat, ini di role plus si WAF-nya saya di Ingress tuh, di YAML-nya. Ini nge-reference ke API stack yang ada di sini. Gitu. Nah, ini perginya ke GitHub-nya saya. Nah, kebetulan di sini saya komen. Ini kalau kita mau tes, kita bisa remove gitu ya. Nah ini kita remove, ini nanti harusnya requestnya /anything itu akan ke block sama si WAF. Ini kalau kita tes request di bagian yang /anything, ini harusnya dia nanti udah ke block. Kenapa ke block? Karena kita sekarang menggunakan positive security-nya. API yang nggak ada di spec file API-nya kita itu otomatis akan di-block sama si Nginx ya. Gitu. Nah jadi ada dua hal nih, kita bisa melindungi aplikasinya kita kalau dari orang yang melakukan attack signature dan segala macam itu udah pasti terlindungi, semua WAF seperti itu gitu. Tapi kita butuh positive security ya. Positive security itu unik masing-masing aplikasi, belum tentu ada /transfer di selain aplikasi banking, kan kayak gitu. Aplikasi satu dan lainnya mungkin ada URL yang sama tapi tidak semua URL itu sama atau semua service API-nya itu sama.
Nah itu kenapa kita butuh yang namanya di samping negative security kita butuh positive security juga. Oke, selanjutnya kita akan balik lagi ke slide-nya kita. Oke, ini tadi kita sebut sebagai demonya kita ya. Jadi kalau ada orang melakukan attack, itu kita butuh proteksi juga, gitu. Nah sekarang udah common banget kalau kita menggunakan yang namanya defense in depth lah, gitu. Jadi proteksi security itu nggak cuma satu tapi berlapis-lapis untuk menghandle security tadi. Nah ini sekarang kita juga punya yang namanya Nginx itu subscription ya. Nah tapi subscription kita itu sekarang sudah rilis juga untuk yang open source, gitu. Nah harganya mirip-mirip sama. Jadi sebenarnya teman-teman kalau nanti udah beli supportnya, oh saya butuh support di Nginx OSS nya, bisa nggak beli support untuk Nginx open source? Bisa, gitu. Tapi ketika teman-teman beli supportnya itu udah ada capability satu lagi tuh, teman-teman bisa sekalian convert aja ke Nginx Plus ya, gitu. Jadi ada dua option sebenarnya, tetap menggunakan Nginx OSS nya atau teman-teman ya udah sekalian aja langsung convert ke Nginx Plus ya. Jadi apapun itu, misalnya kayak teman-teman sekarang, oh kita menggunakan Nginx OSS demi menghindari tadi yang namanya, oh saya mau dapat support dong, gitu. Once ada cache dan lain segala macamnya, saya nggak terbentur lagi. Atau dari yang selama ini punya problem, terus problemnya nggak bisa solving juga. Ini mungkin bisa jadi salah satu solusi, itu yang kita luncurkan di Nginx. Jadi kita punya subscription support juga untuk Nginx OSS-nya tersebut, seperti itu. Nah, mungkin dari saya itu saja teman-teman. Tadi udah ada Slido, kalau ada pertanyaan mungkin bisa masukin di situ. Nah mungkin ini beberapa materi ya. Jadi teman-teman kalau mau belajar, lihat query. Tadi kan bisa request license-nya Nginx langsung ke portalnya Nginx. Itu teman-teman bisa masuk ke nginx.com, kemudian admin guide. Di situ ada semuanya feature-nya Nginx. Mulai dari Nginx Plus sebagai reverse proxy, load balancing, konfigurnya gimana, deploy-nya gimana cara bikin containerization untuk si ingress-nya, itu ada semuanya documented-nya di situ. Kalau nanti mau coba WAF-nya juga, pas lagi request license-nya itu trial-nya selama 30 hari, itu teman-teman bisa juga untuk deploy WAF-nya kayak gimana sih caranya, gitu. Gimana cara guide-nya saya mau deploy positive security-nya tadi. Itu nanti semuanya bisa teman-teman dapatkan guide-nya di sana semua, gitu. Oke, mungkin itu dari saya teman-teman. Terima kasih atas semangat dan kesempatannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.